Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita mengucap syukur jika kita kembali lagi bertemu dalam program ini. Saatnya kita akan berbicara tentang Yesus teladan yang sempurna. Ini merupakan tema penting, saudara, dalam rangka kita dapat mengalami yang namanya tujuan sejati dari kekristenan. Yesus itu adalah teladan yang sempurna. Penting untuk kita garis bawahi untuk pertamanya, untuk awalnya adalah tujuan dari keselamatan, yaitu mengembalikan manusia pada rancangan awal, yaitu menjadi serupa segambar dengan Allah. Jadi keselamatan yang kita alami di dalam Yesus itu sebenarnya mengembalikan manusia pada rancangan awal. Rancangan awal manusia diciptakan. Dan ini yang harus kita perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena hidup kita, saudara-saudara, memiliki tujuan yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan rancangkan. Akan tetapi untuk mengalami rancangan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang megah, Allah yang tidak terukur itu, saudara-saudara, kita harus melihat kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah pokok keselamatan kita. Yesus itu adalah manusia yang sempurna, yang berhasil mengerjakan kehendak Bapa tanpa sedikit pun tercecer. Tetapi justru dia betul-betul tepat sasaran. Dia begitu sangat efektif, dia begitu sangat luar biasa mengerjakan tahapan-tahapan yang Tuhan ingin kerjakan melalui dirinya. Artinya Yesus itu merupakan pribadi yang penting untuk kita jadikan teladan, jadikan contoh bagaimana mengerjakan kehendak Allah supaya kita sampai pada tujuan yang sejati kita. Nah, kekristenan itu, saudara, adalah menjadi serupa dengan Kristus, diurapi dan mengerjakan kehendak Bapa. Untuk itulah kita harus tetap terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bahwa tujuan sejati itu akan kita dapatkan waktu kita melihat Yesus. Karena memang ujung-ujungnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus atau memiliki kodrat ilahi. Nah, untuk itu saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, firman itu berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi di sini kita melihat, kita dapati kebenaran bahwa untuk sampai di sana kita memerlukan teladan yang sempurna. Dan rupa-rupanya teladan yang sempurna itu adalah Yesus yang menyediakan tempat bagi kita. Alkitab memberikan kesaksian tentang kesempurnaan Yesus, tentang kejayaan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa di dalam Roma 5 sampai ayat 14 sampai 15. Di situ berbicara dengan sangat luar biasa, saudara. Di Roma 5 kita baca ya. Roma 5 sebagai acuan sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 14-15. Saya baca bagi kita. Dia berkata begini, "Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang
Semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah yang dikaruniakannya, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa Adam mengalami kegagalan untuk melakukan rencana Allah. Adam tidak dapat mengerjakan kehendak Allah. Adam jatuh dalam dosa. Adam tidak tepat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan Adam kerjakan. Tetapi itu sebenarnya Adam pertama, kita namakan Adam pertama ini, saudara-saudara, gagal. Tetapi muncul nama di dalam Roma pasal 5 ayat 15, Yesus Kristus. Yesus Kristus itu begitu sangat detail dan sempurna mengerjakan kehendak Tuhan. Sehingga kembali lagi ke awal saya katakan tadi, Yesus memang benar-benar adalah manusia yang sempurna, yang harus kita teladani sebagai contoh yang tepat untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Adam yang kedua berhasil dengan sempurna melakukan kehendak dan rencana Allah. Itu yang namanya keharuman salib. Keharuman salib menceritakan bagaimana Yesus berjuang. Yesus sungguh-sungguh untuk mengasihi Bapa dengan cara melakukan kehendak Bapa di dalam dunia ini. Walaupun pertaruhannya tidak mudah baginya, dia harus mati di Golgota. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Dan saudara juga bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45-47. Di situ berbicara sangat luar biasa juga tentang Kristus. 1 Korintus pasal 15. Saya baca bagi kita semuanya supaya jadi acuan, betul-betul jadi acuan bagi kita. Mulai ayat 45 saya baca. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir, maksudnya Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Nah, atas dasar kenyataan kebenaran ini, kita melihat bahwa memang benar-benar Yesus perlu kita teladani. Yesus perlu kita contohi dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya begini, sebagai manusia, apa alasan Yesus sehingga dia berhasil menuntaskan pelayanannya dengan sempurna? Apa alasan Yesus? Karena ini perlu untuk kita tahu, supaya juga kita dapat belajar dari Yesus, supaya kita juga dapat belajar dari kebenaran apa yang Yesus lakukan, saudara. Karena ini sangat penting. Mungkin ada orang berkata begini, saudara. Mungkin banyak orang akan berkata, oh, Yesus kan anak Allah, makanya dia berhasil. Atau ada yang mengatakan, oh, Yesus itu kan Tuhan, makanya dia berhasil. Coba saudara perhatikan, saudara. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11. Di situ jelas Alkitab berkata, Yesus itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia dalam keadaan sebagai manusia. Jadi waktu dia mengerjakan kehendak Bapanya, dia mengerjakan dalam keadaannya sebagai manusia. Artinya begini, maksudnya begini. Kalau Yesus bisa mengerjakan itu sebagai manusia, artinya kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya kepadanya, pasti juga bisa melakukannya. Karena apa? Karena Yesus bisa melakukannya. Artinya saudara-saudara, kita punya contoh yang sangat-sangat luar biasa
untuk dijadikan apa? Dijadikan teladan. Supaya kita tidak menyimpang, kita memiliki satu pribadi yang bisa menjadi teladan contoh bagi kita untuk kita ikuti. Bila memandang Yesus sebagai teladan untuk mencapai tujuan, saudara-saudara, yang menentukan kemenangan Yesus dalam menjalankan rencana Bapa, kalau kita perhatikan, itu adalah motivasi dan tujuan waktu menjalankan. Jadi Yesus melakukan itu. Kenapa dia berhasil? Karena dia memiliki motivasi. Dia memiliki tujuan. Ada motivasi, ada tujuan yang dia lakukan. Pengikut Kristus harus mengerti apa motivasi. Kenapa Yesus berhasil ya. Bukan akan berkata begini, akan excuse begini. Itu kan karena dia Tuhan, karena dia anak Allah. Oh, bukan seperti itu, saudara. Coba kita lihat kebenarannya. Sebab pengikut Kristus tuh harus mengerti apa motivasi atau tujuan yang sesungguhnya yang hendak dicapai Yesus. Jika kita tidak mengerti, maka perjalanan iman atau perjalanan rohani akan menjadi sangat berat bagi kita, saudara. Makanya kita harus paham, kita harus mengerti apa motivasi dan tujuan Yesus, sehingga dia berhasil dengan sempurna mengerjakan kehendak Bapa. Nah, untuk itulah makanya kita perlu untuk mengetahuinya. Sebab kalau kita tidak dapat mengetahuinya, tentunya kita tidak dapat memperoleh contoh yang konkret seseorang yang bisa melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Amin, saudara. Jadi kalau kita tidak dapat mengerti tentang motivasi dan tujuan Yesus, saya khawatir perjalanan kita akan sangat berat, bahkan menurut saya berpotensi untuk gagal. Makanya kita harus mencari tahu kebenaran yang tersembunyi. Sekali lagi, kita harus mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik kesuksesan Yesus mengerjakan rencana Allah. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita menggali kebenaran itu supaya kita, maksud saya kebenaran yang tersembunyi itu, supaya kita ada pijakan untuk melangkah sampai pada tujuan yang sejati itu. Nah, untuk itu kita harus membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ini, saudara-saudara, sebenarnya adalah kutipan dari buku Mazmur pasal 40. Ibrani pasal 10 ayat ke-5 sampai 10. Ini merupakan kutipan dari buku Mazmur pasal 40. Saudara bisa lihat di situ ayat 7 sampai 9. Coba kita perhatikan baik-baik kebenaran yang tersembunyi yang membuat Yesus bisa begitu konsisten, begitu tepat dan efektif dan clear dan sempurna mengerjakan kehendak Bapa. Ibrani pasal 10 ayat 5, saya baca sampai ayat 10. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara, Alkitab merupakan selalu menjadi sumber utama dari kebenaran.
Alkitab selalu menjadi referensi utama dari kebenaran. Dan kebenaran yang tersembunyi yang saya maksudkan tadi, saudara, kenapa Yesus berhasil mengerjakan kehendak Tuhan dengan clear, dengan teliti, dengan sangat-sangat efektif, begitu sangat sempurna, saudara. Kita lihat tadi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 5-10, ada beberapa kebenaran yang akan kita lihat setelah kita baca. Ini sebenarnya ayat-ayat ini dikutip sekali lagi dari Mazmur pasal 40 ayat 7-9 kalau tidak salah. Di situ saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 10 ayat 5-10, kita menemukan 3 hal. Sekali lagi, kita menemukan 3 hal penting berhubungan dengan motivasi atau tujuan Yesus, sehingga Yesus mengalami kegemilangan dalam melakukan rencana Allah. Sekali lagi, ada 3 poin penting yang harus kita lihat berhubungan dengan motivasi atau tujuan Yesus, sehingga Yesus mengalami kegemilangan, kesuksesan dalam melakukan rencana Allah. Hal ini saudara-saudara harus kita teladani. Sekali lagi, hal ini harus kita teladani. Makanya saya ingin berkata sekali lagi, Yesus itu adalah teladan yang sempurna bagi kita semuanya. Coba kita lihat beberapa hal itu. Yang pertama, ayat itu berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kata-kata Mazmur tersebut dikutip 2 kali dalam Ibrani pasal 10 ayat 7 dan ayat 9. Tujuan utama Yesus selama hidupnya di bumi adalah melakukan kehendak Bapa. Makanya dia berkata sampai dikutip 2 kali, berarti ini hal yang serius, yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, bahwa tujuan motivasi Yesus ada di dalam dunia ini selama hidupnya di bumi adalah melakukan kehendak Bapa. Yesus mempunyai motivasi dan tujuan yang jelas dan tidak pernah menyimpang dari tujuan tersebut. Jadi dia tetap terus berjuang supaya apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia putuskan itu memang benar-benar melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Elohim Yahweh, melakukan kehendak Tuhan. Ini yang penting, saudara. Jadi perjuangan Yesus waktu dia ada di bumi ini adalah berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Bukan kehendak dirinya sendiri, saudara. Kehendak Bapa. Jadi dia berupaya untuk menyenangkan hati Bapanya. Dia berupaya apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia ungkapkan, semuanya adalah menyenangkan hati Bapa. Karena apa? Karena itu adalah kehendak Bapa. Nah, aplikasinya bagi kita yang percaya adalah kita harus belajar bahwa kehendak Tuhan harus dijadikan agenda penting, bahkan agenda yang paling serius yang harus kita kerjakan. Tidak ada yang lebih serius atau lebih penting daripada kehendak Bapa. Kita harus punya hati dan pikiran yang selalu rindu, selalu termotivasi melakukan kehendak Bapa. Ini sekali lagi saudara-saudara, ini penting. Melakukan kehendak Bapa memang tidak mudah. Banyak kali kita melawan arus waktu kita melakukan kehendak Bapa. Nah, kita lihat Yesus. Waktu Yesus belajar melakukan kehendak Bapa, begitu banyak penghalang yang datang untuk merintangi dia. Baik daripada bangsanya sendiri, baik dari kekaisaran Romawi, baik daripada orang-orang yang
makan dan minum bersama-sama dengan dia, orang-orang yang dekat dengan dia, saudara-saudara dia, pengikut-pengikut dia, saudara-saudara. Penghalang itu datang secara bertubi-tubi. Penghalang itu begitu sangat-sangat menekan, tetapi itu tidak dapat membatasi Tuhan untuk menyenangkan Bapaknya, untuk menyenangkan Tuhannya. Aplikasi bagi kita orang percaya, seharusnya kita harus melihat bahwa kehendak Bapa itu adalah harta yang mahal. Kehendak Bapa itu adalah pencapaian yang tertinggi dari setiap orang yang percaya. Belajarlah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu berarti melepaskan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Karena tidak ada agenda pribadi lagi. Yang ada adalah agenda kerajaan sorga. Yang ada adalah agenda Allah, yaitu kehendak Allah. Ini yang harus kita kerjakan sama-sama. Ini yang harus kita seriusi, saudara. Benar, kita harus seriusi. Gereja modern sekarang sudah terjebak untuk melakukan kehendaknya sendiri dengan bungkusan kehendak Allah. Gereja sedang sebenarnya banyak orang percaya sekarang sedang melakukan pengkhianatan terhadap Tuhan dengan melakukan agenda pribadi, tetapi bungkusannya adalah kehendak Allah. Ini merupakan kemunafikan. Ini merupakan praktek-praktek pembangkangan atau pemberontakan terhadap Tuhan. Dan itu semua akan terlihat waktu kita ada di hadapan Tuhan nanti. Dan saya pun belajar untuk tetap memastikan bahwa saya harus belajar terus untuk melakukan kehendak Bapa. Tidak boleh kita berkoar-koar tentang kehendak Allah, tapi kita sendiri pun tidak belajar, tidak ada di sana. Kita harus belajar. Dan kita harus mawas diri. Karena bisa saja kita pikir itu kehendak Bapa, tapi sebenarnya itu adalah kehendak diri kita. Keinginan diri kita. Nah, disinilah perlunya kecerdasan rohani. Disinilah perlu penyerahan diri kepada Tuhan. Disinilah perlu keintiman yang terus-menerus kepada Tuhan, supaya kita dapat membedakan ini adalah kehendak kita atau kehendak Allah. Ini adalah keinginan daging atau keinginan sorgawi. Ini yang harus kita belajar sama-sama. Jadi saudara-saudara, di sini merupakan peperangan yang besar. Kalau saya lihat poin yang pertama ini, Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Ini motivasinya dan ini clear dilakukan. Dan sekali lagi, orang percaya harus meneladani bagaimana Yesus sangat-sangat terukur, sangat-sangat efektif, sangat sempurna dan clear. Dia mengerjakan apa yang namanya kehendak Bapa. Haleluya. Dan saya tahu ini tidak mudah bagi kita, tapi tidak ada pilihan, saudara. Tidak ada pilihan. Kalau saudara ingin melihat kemuliaan, Anda harus belajar untuk menderita terhadap kedagingan saudara. Jika Anda ingin melihat hal-hal yang luar biasa, kita harus belajar untuk melepaskan segala agenda pribadi, segala apa yang menghalangi kita untuk mengerjakan kehendak Bapa. Yang berikut, saudara-saudara, poin yang kedua yang harus kita perhatikan di sini. Di ayat itu dia katakan sungguh, ayat 7 ya. Ayat 7 dia katakan begini, saudara. Ayat Ibrani 10 ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Apa yang dilakukan Yesus?
adalah bagian dari nubuatan tentang hidupnya. Sekali lagi, apa yang dilakukan Yesus adalah nubuatan tentang hidupnya. Artinya begini saudara, Yesus datang untuk bermain menurut skenario yang sudah tertulis sebelumnya. Jadi Yesus datang itu saudara-saudara, dia lakukan itu berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Allah, berdasarkan tulisan yang ada di dalam Alkitab ini, berdasarkan nubuatan yang ada di dalam Alkitab ini. Jadi dia datang tidak dengan agenda sendiri. Dia datang tidak dengan pikirannya sendiri, tetapi dia datang dengan agenda Allah sendiri, seperti yang ada tertulis di dalam kitab, di dalam Alkitab. Jadi peran Yesus itu ditulis di dalam naskah firman Allah. Dan kita sebagai orang percaya saudara-saudara, aplikasi kita sebagai orang percaya, mari kita coba membangun peran berdasarkan skenario yang dituliskan dalam Alkitab. Bangunlah kehidupan berdasarkan firman Allah, berdasarkan skenario yang ada di dalam tulisan yang ada di dalam Alkitab. Makanya orang percaya itu harus belajar firman Tuhan. Jangan Anda berkata, oh itu bagiannya pendeta, itu bagiannya teolog. Oh enggak, kita semua harus belajar firman Tuhan. Kita harus tahu tentang Allah, bukan cuma tahu di dalam alam pikiran, tetapi hidup kita betul-betul memancarkan ketahuan kita tentang Allah. Belajarlah firman Tuhan untuk dapatkan kebenaran yang mengubah hidup supaya berperan sesuai firman Allah. Itu maksudnya. Sekali lagi,